Baik, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau dengan slope deflection itu berarti ada istilahnya momen ujung. Ya, momen ujung itu ada di setiap balok dan kolom. Jadi kalau kita bicara portal itu berarti ada balok, ada kolom. Kolom itu yang berdiri, kalau balok yang tidur ya. Apa eh, di setiap balok atau kolom itu selalu ada dua momen ujung. Jadi kalau misalnya balok AB berarti ada MAB, ada MBA. Ya. Momen ujung itu rumusnya dipengaruhi oleh momen primer dan momen akibat deformasi yang terjadi pada ujung-ujungnya. Jadi dasar dari rumus deflection-nya, jadi mungkin kita buka sama teorinya slope deflection-nya ya. Rumusnya momen slope deflection itu sama dengan momen primer ditambah EI per L dikalikan dengan 4 rotasi A ditambah 2 rotasi B ditambah atau dikurang 6 delta per L tergantung dari kemiringan sudutnya. Jadi mau sebelah kanan turun ke bawah atau naik ke atas. Ya. Jadi ini rumus slope deflection-nya itu ini ya. Jadi secara teori slope deflection itu dipengaruhi oleh momen primer dan momen akibat deformasi. Jadi ini adalah momen akibat deformasi nih. Deformasi itu ada dua macam, ada rotasi itu perputaran sudut, dan ada defleksi. Defleksi itu adalah perbedaan tinggi garis singgung dari dua ujungnya. Kalau ini balok tadinya lurus, berarti garis singgungnya segaris. Ya. Begitu kena deformasi, B-nya turun misalnya, artinya antara titik A sama titik B ini terjadi defleksi, itu namanya delta singgungnya. Ya. Rumus umumnya adalah seperti ini. Jadi momen ujung suatu titik, kalau AB berarti sama dengan momen primer AB ditambah EI per L kali 4 rotasi di ujung kiri A ditambah 2 rotasi di ujung kanan. Ini bisa min, bisa plus tergantung dari defleksinya. Kalau sebelah kanan turun, itu berarti minus 6 delta per L. Ya, ini yang dimaksud dengan persamaan momen ujung pada slope deflection. Momen primer itu apa sih? Momen primer itu adalah momen pada balok pada balok atau kolom dengan menganggap ujung-ujungnya adalah jepit-jepit. Jepit itu artinya dia ditumpukan pada tumpuan jepit. Jadi misalnya ditanam pada tembok kiri, sebelah kanan juga ada tembok lagi. Ya. Padahal aslinya kalau kita ini yang saya buka tadi ini, kalau misalnya seperti ini, ya aslinya ini BC yang jepit beneran kan di C, B-nya kan bukan jepit sebetulnya, tapi dia kaku aja, kaku sama sambungan kolom di sini. Tapi dalam menurunkan slope deflection ini kita anggap ini jepit juga, jadi seolah-olah kita pasang tembok di sini, ini ditanam ke tembok, ya. Di sininya juga seolah-olah ini kita buat tembok gitu, jadi ini ditanam ke tembok sana, ini ditanam ke tembok. Itu yang dimaksud dengan momen primer. Jadi menyelesaikan slope deflection itu dengan prinsip pada awal kita menganggap dia masing-masing itu sebagai jepit-jepit. Padahal aslinya dia nggak jepit di sini kan nggak ada yang megangin. Kalau ini benar jepit, tapi ini itu nggak jepit kan, dia bisa muter di sini karena dia nggak jepit murni di sini. Beda sama ini. Kalau ini sih asli jepit, di sini kan enggak.
ya. Nah, berarti di sini kan bisa muter. Karena dia bisa muter berarti ada deformasi. Nah, pengaruh akibat deformasi itu dipengaruhi oleh kekakuan batangnya yaitu EI per L tadi ya, berarti ditambah momen akibat deformasi-deformasinya ya. Nah, turunan momen akibat deformasi itu kita jabarkan lewat ini. Maka kalian kenal lagi istilah satu lagi selain momen primer, yaitu istilah kekakuan. Kekakuan itu apa sih? Kekakuan itu adalah nilai momen yang dikerjakan pada suatu ujung sendi. Jadi ini sendi, ini jepit ya. Ini kita putar satu radian, ujung lain kita tahan jepit ya. Nah, momen yang dipakai buat memutar sebesar satu radian dan ujung lain ditahan jepit, ini adalah nilai kekakuan namanya 4EI per L. Sedangkan karena di sini ditahan jepit, maka di sini ada momen yang nahan juga supaya dia tetap rotasinya 0. Kalau jepit kan rotasinya 0. Nah, momen yang nahan itu nilainya 2EI per L. Ini bukan kekakuan, yang dimaksud kekakuan itu yang ini, 4EI per L. Ya. Nah, jadi istilah kekakuan ini masuk ke sini. Gitu. Jadi nanti definisi kekakuan ini dimasukkan ke penurunan rumus sehingga dapatlah rumus slope deflection-nya seperti ini. Ya. Nah, deltanya gimana? Ya kalau ada delta itu jadi ada momen sebetulnya. Momen akibat apa? Kalau kita mau menghitung sendiri momen akibat pergoyangan bisa tetap mungkin pakai persamaan 3 momen atau pakai konsisten deformasi mungkin ya. Bisanya pakai konsisten deformasi dengan tapi oke lah mungkin ini tinggal dihafalkan aja ya. Jadi yang sebelah kanan ini kalau sebelah kanannya turun ada 6 delta per EI. Kenapa di sini minus? Karena kalau sebelah kanan turun ini garisnya kan jadi gini dia melengkungnya. Ini padahal kan tadinya dia lurus. Nah, sehingga ada momen ke sana. Ini momennya ke sana, yang ini ke sana. Itu momen negatif. Makanya ini minus. Minus 6 kali EI kali delta per L kuadrat. Ya. Jadi, kalian bisa lihat di sini. Ya, di tabel momen primer. Ini. Ya, di tabel ini yang ada delta. Kalau ini sebelah kanan turun, ini minus dia 6 EI delta per L kuadrat. Maka di rumus persamaan slope deflection, tadi EI-nya keluar, tinggal tersisa minus 6 delta per L. Delta itu jaraknya tegak lurus sama baloknya. Ya. Paham untuk rumus momen ujung yang dimaksud? Ya. Jadi yang momen primer, itu kalian hafalkan ini aja dulu deh. Ini sama ini. Ini kan kalau ada beban setengah aja ya, tapi saya nggak pernah berikan beban soal yang beban meratanya setengah. Jadi mungkin yang dihafalkan ini aja. Ini sama ini. Nah ini itu makanya diberikan di tugas 1 buat nyari nilai momennya pakai persamaan 3 momen. Tujuannya supaya kalian nanti bisa menghitung momen primer. Kalau untuk ke slope deflection, kalian tinggal hafalkan aja rumus ini. Jadi kalau tugas 1 itu sebetulnya kalau nggak bisa persamaan 3 momen, kalian bisa jawab pakai rumus hafalan ini. Ya. Jadi kalau ini ada beban P, ya berarti reaksi momen di sebelah kiri minus PAB kuadrat per L kuadrat. Reaksi momen yang sebelah kanan PA kuadrat B, PA kuadrat B per L kuadrat. Ya. Kalau bebannya Q sama minus 1/12 Q kuadrat, yang sebelah kanan plus. Kalau untuk reaksi, ya tinggal keseimbangan statika biasa. Kalau momennya sudah ketemu, tinggal cari VA sama VB, atau sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di B sama dengan 0. Bisa kan? Buat tugas 1, yang belum mengumpulkan tugas 1-nya, masih banyak loh soalnya belum. Ya, yang hadir di sini
Yang merasa belum ngumpulin tugas 1, kalau toh nggak bisa, boleh pakai kunci jawabannya ini. Ya, tinggal cari VA sama VB. Bisa kan ya? Halo, yang belum ngumpulin tugas 1, banyak misalnya, ada 21. Tapi yang sudah terkumpul itu baru belasan kayaknya. Kemarin sudah saya share kan nilainya. Ya, bisa? Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Iya, jadi Ibu tunggu tugas 1-nya harus selesai ya, akhir minggu ini. Ya, berarti sekarang ke slope deflection. Kita balik lagi ke soal ini. Ya, Bu. Sekarang ke pemakaian slope deflection. Kalau pemakaian slope deflection, kalian momen ujung tinggal dimasukkan ke persamaan yang tadi. Tapi tahapannya ada langkah dalam mengerjakan slope deflection. Itu ada 2 kelompok besar ya. Pertama, kita harus tentukan portal ini itu ada nilai deltanya atau enggak. Ada nilai deltanya itu artinya dia portalnya bergoyang atau tidak. Karena biasanya kalau udah slope deflection tuh pasti masuknya ke portal, nggak balok lagi. Jadi ada pergoyangan atau enggak. Untuk di tugas kalian yang tugas 2, itu ini termasuk dalam kelompok portal yang tidak bergoyang, ya. Karena dikunci di ujung-ujung semua. Ini dikunci A, D, C. Ini nggak bisa geser ke kiri kanan kan. Berarti dia cuma bisa muter-muter nih, teman. Ya, nggak mungkin. Pasti B-nya juga nggak mungkin naik, nggak mungkin turun. Karena jalurnya ini harus tegak lurus aja. Ya. Nah, itu bisa kalau misalnya bingung menentukan bergoyang atau enggak, boleh deh pakai rumus, ya. Ada rumusnya nih, Ibu nggak hafal, jadi bisa dibuka dulu yang slope deflection 2. Secara logika sebetulnya bisa dilihat dari bentuk, tapi kalau misalnya nggak paham, bisa pakai rumus ya, menentukan ada delta atau enggak, itu dari rumus ini ya. N itu adalah jumlah deltanya, jumlah pergoyangannya. Itu adalah sama dengan 2 kali S itu jumlah titik pertemuan, termasuk tumpuan, jadi kalau ini berarti titiknya 5, dikurangi dalam kurung 2 kali jepit, ditambah 2 kali sendi, ditambah roll, ditambah batang. Batang itu balok atau kolom. Ya. Berarti kalau yang seperti ini, berarti 2 kali 5 dikurangi 2 kali 2. Jepit itu 2, ditambah sendinya 0, rollnya 0, baloknya ada 4. Berarti yang dalam kurung itu 2 kali 2, 4. 4 ditambah 4, 8. 10 dikurangi 8, berarti ada 2. Jadi kalau yang seperti ini, deltanya ada 2. Ya. Jadi balik ke soal yang banyak nih. Kalau seperti ini, kalau mau dihitung, pasti 0. Ini titiknya berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 kali 3, 6. 6 dikurangi, harus pakai nulis ya. Berarti 2 kali 3, 6. Dikurangi 2 kali jepit. Jepitnya 1 ya. Ditambah sendi. 2 kali sendi. Sendinya 1. Ditambah roll. Rollnya 0. Ditambah balok. Baloknya 2. Ya. Berarti sebelah kanan ada berapa? 2 tambah 2 tambah 2, 6. 6 dikurangi 6. 0 kan? Ya. Sekarang kalian hitung lagi yang lain. Ini pasti 0 juga. Ya. Nah, kalau yang ini tuh ini nggak dihitung ya. Untuk yang ke bagian ini kan konsol aja, nggak masuk. Jadi yang masuk itu yang terikat sama tumpuan lain. Berarti ini hitungannya cuma 2. Ya. Jadi ini berarti kalau mau dihitung 2 kali
Simpulnya 1, 2, 3 tetap 2 kali 3 dikurangi, berarti ini sama kayak ini. Nah, ya, persis kan sendinya 1, berarti 0 juga. Ini juga sama, ya. Cuma bedanya ini sisi sebelah kanan. Kalau ini 2 kali, titiknya 1, 2, 3, 4. 2 kali 4 dikurangi 2 kali jepit. Jepitnya 2. Terus ditambah 2 kali sendi. Sendinya 1. Terus ditambah roll-nya nggak ada, 0. Baloknya 3. Berarti berapa nih? 2 kali 2, 4. Tambah 2, 6, 9. Ini malah minus ya. Jadi harusnya Min sih, 1. enggak sih. Kalau minus nggak mungkin. Jadi artinya tetap ngajar 0 gitu. Paham ya? Yang portal tetap sama enggak ya? Sekarang ini kita tutup aja kali ya, nggak mungkin kelihatan. Sekarang yang kelompok sini nih. Kelompok sini kita lihat secara logika, ini kan nggak kekunci baloknya. Ya. Jadi ini pasti bergoyang. Jadi pasti ada pergoyangan. Tinggal kita hitung aja pergoyangannya berapa. Ini nggak dikunci, beda sama atas. Kalau kita mau hitung yang sebelah sini, 2 kali berapa, ini nggak dihitung ya cantilevernya ya. Jadi titiknya tetap 4. 2 kali 4 dikurangi 2 kali jepit. Jepitnya 2. Sendinya 0. Rollnya 0. Baloknya aja langsung ya. Baloknya berarti 1, 2, 3. 3. Ya. 4 tambah 3, 7. 8 dikurangi 7 berarti 1 kan. Jadi ini ada delta 1. Ya. Seperti ini sekarang, kalau ini berarti 2 kali 3. Sendinya 0, rollnya 0. Baloknya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baloknya 5. Berarti 6 tambah 5, 11. 12 dikurangi 11, 1 juga gitu kan. Ya, nah ini teruskan sendiri, ini sama 1 juga. Ini soalnya ini sama-sama ini pasti ya. Jadi yang cantilever nggak dihitung. Paham? Buat menentukan dia ada delta apa enggak dan besarnya berapa. Paham? Halo? Oh, Bu. Ya, jadi itu soalnya pertama, kalau kalian menentukannya salah, dia menganggap ada delta atau enggak ada, nanti percuma ke belakangnya gitu ya. Jadi setelah kita tahu mana yang tetap, mana yang bergoyang, kalau yang tetap berarti gampang. Tinggal rumus di momen ujung tadi, nggak ada delta. Jadi nggak usah digambar juga nggak apa-apa. Ini bentuk deformasinya nggak usah digambar, udah pasti ada rotasi A, rotasi B, rotasi C gitu. Tinggal yang mana yang 0. Yang 0 rotasi C, kan? Rotasi A nggak 0. Yang ini berarti ada rotasi B dan C, ya. Deltanya nggak ada, jadi nggak usah digambar deltanya. Jadi kalau yang portal tetap untuk slope deflection, itu sebetulnya gampang, tinggal masukkan momen ujungnya aja, ya, di momen persamaan momen ujung yang sini. Ini tinggal dihapus nilai deltanya. Jadi berpikirnya satu persatu ya. Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Ini nggak ada nih coret. Jadi rumusnya cuma sampai di sini aja. Ya, nanti yang nilainya 0 langsung dimasukkan 0. Yang nggak 0 ya berarti muncul persamaan. Paham kira-kira buat memasukkan rumus di momen ujung? Halo? Insya Allah, Bu. Iya, berarti sekarang ke momen primer. Momen primer tinggal yang tadi, yang dari tugas 1 itu dihafalkan. Ya. Kalau tugasnya, yang tugas tadi mana ini? Kalau tugasnya ini, berarti momen primer itu ada di mana? Ada di BC sama CB. Ya. Berarti ini minus momen primernya, ini plus. Besarnya berapa? Sama dengan P kali A kali B kuadrat.
ya, per L kuadrat. Yang ini sama, ya. Yang ini nggak ada beban, berarti nggak ada momen primer. Yang ini ada momen primer di sini, ini minus, ini plus, ya. Ini minus lagi, ini plus. Di kolom yang sini nggak ada, ya. Terus yang ini berarti ini minus. Ini lihatnya gini ya, kalian lihatnya gini ditidurin. Kalau kolom. Ini plus, ini minus, ini plus. Ya, itu momen primer ya. Nah, yang cantilever gimana? Kalau cantilever ini kan nggak dihitung. Ini tuh cuma dilepas aja. Ini, jadi ini seolah-olah ada jepit. Ini ada beban P1. Ini langsung ketemu kunci jawaban momen hasil momen ujungnya. Ini langsung ketemu positif sebesar P1 kali L. Berarti ini langsung ketemu 400 kali 2. Ini langsung ketemu 800. 800 itu untuk apa? 800 ini adalah MBA. Ya, ini sudah berupa momen ujung. Nggak usah dicari. Nggak usah dicari pakai persamaan slope deflection. Yang persamaan slope deflection-nya hanya MBD, MBC. Gitu. Paham? Yang kebagian soal yang ada cantilevernya. Paham, Mbak? Iya, Bu. Iya, cuman nanti ketika buat persamaan statika, sigma momen di B sama dengan 0, ini masuk BA-nya. Jadi, MBD ditambah MBC ditambah MBA sama dengan 0. Jadi, MBA-nya dimasukin 800 positif. MBC-nya nanti dimasukin pakai persamaan, yang persamaan subdeflection. BD-nya juga dimasukin dari persamaan slope deflection. Paham ya? Nah, demikian juga yang ini. Ya. Jadi setelah menyusun momen-momen ujung, langkah berikutnya apa? Tergantung deformasi yang tidak nol. Kalau di soal portal tetap, berarti deformasi yang nggak nol kan cuma rotasi. Jadi persamaannya hanya sigma momen sama dengan nol. Jadi yang tugas 2 ini sebetulnya masih mudah karena tidak ada persamaan sigma horizontal sama dengan nol, tidak ada sigma vertikal sama dengan nol. Tidak perlu buat pribadi, ya. Cukup lihat gambar ini ya, pokoknya yang depannya notasi B itu ya berarti sigma momen di B, ya. Kalau sigma momen di C berarti yang depannya C, gitu. Sigma momen di D berarti yang depannya D. Kalau cuma satu ya udah nilainya itu sama dengan 0 gitu. Kayak ini cuma satu MBC, ya udah nanti MBC itu harus 0. Yang di sini cuma satu MAB harus 0. Kalau di sini enggak ya, di sini juga harus 0. Nah, bisa kan masuk ke persamaan statika? Halo? Desi soalnya juga belum ngerjain ya? Tumben. Udah, Bu. Cuman nggak cocok sama stoknya, Bu. Oh, kenapa nggak cocok? Berarti kalau nggak cocok mungkin nggak teliti di persamaan statikanya atau di persamaan slope deflection-nya, tanda negatif sama positifnya mungkin ya. Iya, Jadi Bu, kayaknya, Bu. perjanjiannya searah ya. Kalau ini jatuhnya positif ya. Ini negatif, ini positif, ini positif, ini negatif gitu ya. Ya. Yang lain paham ya? Kalau sudah berarti nanti hasilnya kalau persamaan statika udah masuk, nanti kan nilai deformasinya sudah ketemu tuh, karena itu jadi variabel. Jadi anggap aja kayak kalian punya persamaan X dan Y gitu. Kalau variabelnya sudah ketemu, nilai X sudah ketemu. Bu Inggar boleh permisi, Bu. Iya. Boleh contoh subnya nggak, Bu? Contoh subnya. Sama nggak ya kalau sub ya? Sama sih. Kalau subnya sekarang mungkin apa? Kita coba kerjain yang ini gitu ya. Atau Ya, yang Bu, sudah ngerjain aja apa-apa. kali. Yang sudah ngerjakan yang nggak benar yang mana? Desi ya? Ini, Bu. Ya, Bu, nomor 3. Oh, nomor 3. Oke, berarti kita hafal. Ini bentuknya masih kebuka ya. Berarti kita buka sub sekarang ya.
Nggak mau ya? Nggak bisa ini. Ada 5 meter ke kanan, 4 meter ke atas ya. Nanti sambil dihafalin. Biar nggak bolak-balik buka jendela. Soalnya dalam kilogram meter ya. Berarti ini harus dalam kilogram meter. Ini langkah pertama nih ya. Kalau soalnya dalam kilogram bebannya, terus bentangnya dalam meter, ya berarti kalian buat soalnya juga harus kilogram meter. Jangan pakai ton meter. Nanti soalnya dirubah jadi ton, nanti bingung dinilai deformasinya. Ya, karena ada data EI yang berupa data general. Ya, kalau satuannya sudah, kemudian ini satuannya kok ini ya, baca. Sekarang baru bikin kotak-kotaknya. Kotaknya tadi berapa? Isi 5 meter ya ke kanan. Iya, X-nya 5. X-nya 5, B-nya selalu 0, Z-nya 4. 4. Ya. Ini jaraknya 1 meteran. Oke ya. Kita tutup sisi sini. Ini kita ganti jadi XZ. Soalnya gimana tadi? Ini ada balok sini panjangnya 2 meter ya. Ya. Iya, Bu, ya. Terus ini 3 meter ya. Terus yang sini 4 meter 5. ya. Terus ini 5, 4 2. ya. Oh 5 ya. Salah Bu. Iya. 4. 4, Bu. 4 kan? 5-nya kan Iya, sebelah 4. sana. Iya. Berarti Iya. ini 2, Bu. oh nggak usah dua-dua, nggak apa-apa. Kan nggak ditanya yang tengah. Ya. Nah, deformasi yang tengah itu nggak ditanya. Yang Tapi penting dia ada beban. ada beban bisa tinggal ditaruh bebannya di tengah gitu. Ya. Jadi beban itu nggak bisa naruh di titik, bisa naruh di balok. Ya. Kalau dibikin balok juga boleh sih sebetulnya. Cuma apa kesannya baloknya nanti jadi keputus. Ini gimana sih? Ini nggak bisa ditutup kan. Nah sekarang bebannya sebelah sini ada beban terpusat ya. Berarti ini kan. Nah, besarnya berapa? Beban terpusatnya minus berapa tadi? 400 ya? 400 Iya. Berarti ini harus pakai minus. Soalnya arah global setnya positif tuh ke atas. Ya. Ini kan cuma satu soal, jadi pakai default aja nggak apa-apa ya. Ini otomatis add ya. Ini, terus di sini kan ada beban di tengah kan? Di tengah berapa tadi besarnya? 500 kilo. Ke kanan ya? Iya, ke kanan. Berarti kalau di balok pakainya ini. Ya. Pakainya ini, inputnya di sini. Ini jarak relatif. Kalau jarak relatif berarti ngisinya setengah. Ya, karena di tengah kan. Tapi kalau bingung mau ngitung-ngitung pakai aja ini gitu. Kalau ini jarak absolut dari bawah, kan kita gambarnya tuh dari bawah tadi baloknya ya. Berarti kalau dari bawah itu saatnya dari sini. Nah, berapa meter dari kiri jaraknya? 2 meter kan? Berarti kita nulisnya 2 ya. Terus ini bebannya ke kanan kan. Kalau ke kanan berarti ini arahnya harus global X ya. Berarti ini diisi 500 ya. Nah, seperti ini gitu. Ya. Terus di sini bebannya berapa? Berapa di sini? Yang di balok? Nggak buka lagi nih soalnya. Apa, Bu? Yang di sini bebannya berapa? 200. 200. Nah, ini jangan salah. 200 kilo per meter. Kita habis bikin beban di sini, ini angkanya masih ada kan? Jadi ini harus dinolin dulu gitu, supaya nggak double nanti di balok sini. Nah, kalau beban beratang inputnya di sini. Ini kan arahnya tadi masih global X. Harus kita ganti lagi pakai gravity.
Kalau gravity berarti nggak pakai minus ya. Jadi nulisnya 200 itu sudah berarti ke bawah. Bu, itu jaraknya 2 masih, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa, kan nilainya 0. Kan nggak ada beban. Yang penting angka di atasnya itu bebannya 0 semua, jadi nggak double. Kalau tadi nggak dihapus, nanti ada beban lagi 500 nih, jarak 2 meter nih di sini. Bebannya jadi 2. Ada beban rata, ada beban 500 ke kanan. Gitu, ya. Ini kesannya beban yang 2 lagi hilang. Sebetulnya sih nggak hilang. Tinggal di display lagi aja. Silut, ring, terus ini silut nilai. Ya. Jadi ini bebannya udah masuk. Ya. Tumpuannya yang belum ya. Di sini tumpuannya apa? Jepit. Ini jepit, berarti ini jepit. Terus di sini apa? Sendi. Sendi. Nah, sekarang tinggal EI-nya. EI-nya ada berapa data EI-nya? Ini nggak mau. Oh, ini masih mos yang tadi nih. Kalau. Berarti Lisi aja yang baca EI-nya ada berapa? Ini ada EI-nya EI-nya yang yang ini sama balok ini. Yang balok. beda. Balok Iya. sama kolom beda. Baloknya berapa EI? Balok 1 EI. Balok EI kolomnya? Yang kolom 2 EI. Berarti kita bikin 2 ya, define frame section, kemudian add general. Ini harus add general ya, nggak boleh yang persegi. General itu gambarnya lingkaran semua. Ini harus satu semua ya. Terus di sini dikasih nama EI yang satu. Di sini boleh pakai steel, boleh pakai other, boleh pakai konkret, sembarang sih. Kalau nggak mau ribet ya tulisannya udah kadung steel, pakai aja steel. Nanti yang diedit steelnya gitu. Kalau kalian ganti other, ya nanti yang diedit othernya. Ya. Jadi ini pasangannya generalnya, maksudnya terserah. Ya. Terus data yang ini kan selalu satu semua nih. Ya. Yang diisi yang sini. Asumsi slope deflection itu deformasi aksial diabaikan. Berarti ini harus dibesarin. Ya. Kemudian asumsinya lagi EI itu berarti I-nya 1. I itu dipakai buat I sumbu 3. Berarti ini yang ini. Karena balok ini melentur ke atas bawah itu adalah momen yang ini nanti ya Ibu tunjukin ya kenapa I3 bukan I2. Kalau I2 itu ke depan belakang berarti. Kan kalau I2 muternya gini. Tapi kalau I3 muternya gini. Ya, berarti belok ke atas. Terus asumsi yang ketiga, deformasi geser diabaikan. Berarti luasan arah geser, luasan sumbu 2 itu dinolin. Karena kalau deformasi geser sebanding, maksudnya dia sama-sama di atas rumusnya, sebanding sama luasan. Makin gede luasan, deformasi gesernya makin besar. Beda sama deformasi aksial. Kalau aksial makin gede aksialnya, dia makin kecil deformasinya. Ya, paham ya? Oke ya. Oke. Kita bikin satu lagi yang 2i. Berarti ya general lagi. Ini 2i. Ini sama kayak tadi, cuma yang 2 yang ini. Yang ini. Ininya tetap 0 ya. Paham ya? Oke. Oke, sekarang ini kan baru bikin nih tapi belum ditaruh di sini nih. Karena kita tadi langsung define frame section gitu. Sebelum naruh mungkin satu lagi yang materialnya tadi. Tadi kita kan pakainya default yang steel supaya nggak ganti-ganti di kotaknya. Jadi berarti kita harus ngisi data E-nya. Tadi itu baru ngisi data I. Sekarang kita isi data E. Jadi kalau penampangnya EI itu berarti artinya E-nya 1, I-nya 1 gitu. Ya. Ini sekarang kita isi E-nya 1. E itu di sini.
Ya. Nah, karena berat sendiri nggak dihitung, maka ini massa jenis dinolin. Berat jenis dinolin. Jadi walaupun det satunya tadi nggak diganti 0, kalau di sini sudah dinolin nggak masalah. Gitu. Ya. Jadi di sini ada define static load case. Kita makanya default ini berat sendiri dihitung kan. Gitu. Tapi kalau ini nggak dinolin pun asal di data E-nya sudah 0 nggak apa-apa ya. Jadi ini kita coba nggak dinolin ya. Sekarang setelah data E sudah dibuat, I sudah dibuat, baru kita taruh di sini. Ini tuh tadi penampangnya apa? EI kan? Ya. Yang ini apa? Yang ini 2EI. Yang ini disamain aja sama ini, walaupun sebetulnya I-nya nggak penting ini ya, tapi jangan pakai frame section. Karena frame section ini, default-nya itu, kita lihat di sini ya, kalau nggak diganti, frame section ini bentuknya persegi, terus steel, ya nggak masalah sih, karena steelnya udah dinolin, ya mungkin nggak ngaruh kalau kita ganti, tapi biar kalau kalian pakainya other, nanti jadi beda, karena ini kan udah defaultnya steel, berarti dia steelnya kan nggak ikut dirubah gitu. Kalau kalian makainya other yang untuk 2EI, terus ini nggak diganti, masih pakai frame section 1, ini other, ini pakai steel, berat steelnya nggak dirubah, ya ini masih kehitung gitu. Ya, sebetulnya ini kalau ini tetap steel nggak masalah juga sih pakai ini, ya, karena ini tuh nggak kehitung dalam slope deflection-nya. Tapi ya biar aman disamain aja sama balok. Ya, jadi ini dimasukin ke EI. Paham ya? Iya, Bu. Sekarang Bu. tinggal langkah terakhir aja. Langkah terakhir tinggal analisis, tapi harus disetting 2 dimensi dulu. Ya. Baru di run. Ya. Nah, di run otomatis harus disimpan. Ya. Disimpannya bisa di sini sih. Ini 25 tugas 2 nomor tinggal saya. Nah, ini sebetulnya bisa dibaca kalau ada masalah itu warningnya di mana. Ya, asal tahu arti bahasa Inggrisnya aja sih. Ya, kalau nggak ada masalah, analisis komplit ya berarti nggak ada permasalahan. Tapi kalau misalnya error itu bisa dibaca sebetulnya kesalahannya di mana. Sepanjang kita tahu arti bahasa Inggrisnya. Nah, bentuknya seperti ini kan, otomatis langsung deformasi. Ya, yang perlu dibaca kan di sini. Klik kanan, rotasi B. Ini apa? Rotasinya B. Berarti yang dibaca kan sebelah sini. Ya, ini sudah benar nggak sama hasil slope deflection? Kalau sudah benar, berarti kan bacanya adalah min 275 per EI. E-nya 1, I-nya 1, ya ketemunya jadi min 275. Tapi kalian menjawabnya nggak boleh nulis min 275 saja, tapi tetap harus dituliskan nilainya rotasi B adalah min 275 per EI radian. Ya, ukurannya dalam radian. Bisa deh sih, sama nggak ketemunya segini? Rotasi di B-nya min 108,33 per EI, beda. Iya, berarti ada yang salah di slope deflection-nya. Ya.
Itu sepertinya udah buat kuncinya sih. Kayaknya untuk mengontrol benar salahnya memang harus pakai metode lain. Jadi apakah itu benar atau salah, kita memang harus ngerjakan slope deflection-nya, baru dilihat itu benar atau salahnya gitu ya. Ibu belum lihat sih, belum sempat ngoreksi karena Desi baru masukin, jadi Ibu belum buat kuncinya, belum buat kunci jawabannya. Ya tinggal dicek sama, sebetulnya ngeceknya gampang dari bidang momen ya. Sekarang kita lihat bidang momennya. Bidang momen kan ini. Momen di sini harus, nggak ada angkanya. Ini harus 800 nih sebelah sana, yang sebelah paling kanan. Ya, kalau ini 800 sudah benar, karena ini yang udah otomatis pasti ketemu segini. Ya. Nah, tinggal yang tempat lain. Karena kalau ini enggak 800 berarti artinya subnya salah. Ya. Berarti dicek lagi, Desi, kalau masih ada yang salah ya. Iya, Bu. Kalau subnya sama. Subnya sama, Desi ngerjakannya segini juga. Sama, Bu, subnya sama. Iya, berarti udah benar ya. Jadi slope deflection-nya mungkin yang kurang teliti tanda negatif sama positifnya. Ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau masih portal tetap masih gampang sebetulnya. Jadi harapan Ibu sebetulnya udah masuk ke yang kedua sekarang, yang yang ini bisa ditutup dulu kali. Yang masuk ke kelompok yang sini. Kelompok yang materinya kan sudah ada di slope kedua, cuma materinya langsung susah. Yang portal Gable yang ini ya. Cuma model soalnya bukan yang itu sih. Model soalnya yang bebannya di tengah ya. Jadi kalau yang sini sebetulnya karena waktunya masih ada. Jadi kalau masuk ke pergoyangan, setelah kita tahu dia ada deltanya, harus kita gambar dulu deltanya di sini. Ya, kalau ini nggak perlu digambar karena pokoknya deformasinya kan cuma rotasi-rotasi aja. Jadi dia mau muter mau positif atau negatif ya nggak masalah lah. Ini kan kalau kita gambar untuk deformasinya kira-kira ginilah ya. Ya mungkin kita asumsikan dia ini maksudnya muter gini. Berarti kalau ini ikut naik terus turun lagi terus muter ya. Kalau ini kan nggak penting kita gambar karena dia cuma muter aja. Tapi kalau yang ini harus digambar. Karena yang penting digambar itu adalah deltanya. Jadi misalnya seperti ini deltanya 1. Delta itu ada di mana sih? Kalau ini kan udah pasti nggak mungkin geser ya. Jadi ini udah pasti tetap nih di sini. Ini nggak mungkin geser. Yang geser kan sebetulnya di sini. Ini nggak ada yang megang kan? Secara horizontal kan nggak ada yang megang. Berarti kita asumsikan dia bergeser ke kanan kali. Ya. Jadi kalau kita asumsikan bergeser ke kanan, ini dia misalnya bergeser ke kanan delta. Kalau ini delta kan ini ikutan juga delta. Karena secara jalur panjangnya, panjang tegak lurusnya nggak boleh berubah. Berarti ini pasti delta juga. Ini pasti delta juga. Ya. Nah udah, nggak mungkin naik turun nih. Terus ini pasti muter, ya tinggal muternya terserah lah. Ini mungkin kita asumsikan muter ke sana, ke sini ke sana, naik, ini turun lagi, ini muter ke sini lah. Berarti kalau ini muter ke sini, ini ke sini. Ya. Terus ini balik lagi ke sini. Ini muter ke sini ya berarti ini gini maksudnya dulu, ke sini ya. Yang ini berarti kalau ini kita asumsikan kemana tadi? Misalnya muter ke bawah. Kalau muter ke bawah ini berarti ke sini kiri. Ya. Karena ini harus tetap tegak lurus gitu. Berarti ini gambar permisalan putarannya, ini rotasinya positif, ini negatif, ini negatif. Yang ini 0, 0, 0. Kalau permisalan gambar kita seperti ini. Tapi kalau nanti ternyata ketemunya ini enggak negatif, ini misalnya naik,
Ya, berarti ini malah negatif. Oh, ke bawah itu positif ya. Kalau ke atas negatif. Berarti kalau ternyata dia negatif, ini kembali ke sini, ini bisa positif, ini bisa negatif lagi. Logikanya ini pasti negatif nih. Soalnya di sini kan nggak ada bunyi. Ya. Nah, kalau rotasi sih nggak perlu digambar sebetulnya. Yang perlu digambar itu deltanya. Jadi yang delta ini. Jadi ini Ibu hapus dulu deh gambarnya. Ya, biar enggak bingung soal. Yang penting digambar itu delta-deltanya. Ini tadi ada. Jadi deltanya di sini kan delta. Delta ya. Ini delta juga. Nah, ini deltanya kan sama besarannya. Kalau ini delta, ya ini delta juga, ini delta. Artinya kalau ini 1 cm, ini 1 cm juga, ini 1 cm juga. Berarti artinya 1 delta. Ya, karena ini kan deformasinya tadi jumlah deltanya berapa? 1. Artinya 1 macam angka delta. Ya, paham maksudnya? Nah, terus gambarnya gini nih, berarti ini gambarnya ini gini. Ini gini, terus ini gini. Tuh. Jadi titik D-nya bergeser ke sini, titik E-nya bergeser ke sini, F-nya ke sini. Berarti di kolom sama balok ini yang ada delta itu di mana aja? Di kolom atau balok? Untuk masuk ke persamaan slope deflection-nya, momen ujung. Kan tadi kita bikin momen ujung AD, DA, DE, ED, dan seterusnya ya. Nah, yang ada nilai delta itu di kolom atau balok? Halo? Masih ada kan? Halo? Yang ada delta di mana? Kolom atau balok? Bara? Bara dari tadi nggak ada suaranya. Iya, Bu. Deltanya kalau kita masukkan ke persamaan slope deflection itu adanya di balok apa kolom? Ini ada 3 kolom, ada 2 balok. Delta itu ada Di kolom, Bu. Iya di kolom ya. Besarnya berapa delta untuk semua kolom? Jadi kalau ditulis MAD, MAD berarti sama dengan momen primer AD ditambah 1,5 EI per 4,5 kali dalam kurung 4 rotasi A ditambah 2 rotasi B minus 6 delta per 4,5. Minus karena kanannya turun. Kita ngeliatnya ke sini gitu ya. Jadi kanan turun berarti minus. MDA sama, cuma dibalik yang 4 rotasi D, rotasi A-nya jadi 2. Deltanya tetap minus 6, minus 6 delta per L. L-nya 4,5. Ya. Untuk kolom B, BE sama. Berarti nanti panjangnya cuma yang 3,5 dia. Nah, deltanya juga sama pakai angka delta. Ya, di kolom CF juga sama. Tapi untuk di balok-balok nggak ada deltanya. Jadi kalau menurunkan rumus momen ujung DE berarti sama dengan MDE sama dengan momen primer DE plus 2EI per 6 kali dalam kurung 4 rotasi D ditambah 2 rotasi E kurung tutup. Udah, nggak usah pakai minus 6 delta per 6. Yang di balok sini juga sama. Karena ini tingginya kan tetap, dia cuma sama-sama geser aja. D-nya bergeser ke sini, E-nya bergeser ke sini, dia tetap lurus. Paham ya? Nanti kalau ketika ada pergoyangan. Nah, berarti ini lebih susah lagi kan? Kalau ada delta, berarti ada tambahan 1 persamaan lagi. Karena persamaan kalian kan cuma rotasi, sigma momen-momen aja. Ini DEF yang nggak 0 ya. Berarti sigma momen di D sama dengan 0, sigma momen di E sama dengan 0, sigma momen di F sama dengan 0. Kurang 1 persamaannya, karena ada 1 nilai delta lagi yang harus berupa variabel. Berarti persamaan satunya lagi sigma horizontal sama dengan 0. Maka
yang itu harus pakai pribadi, nanti pakai materi yang kedua. Nah itu bisanya kalau kalian tugas 1 ini sudah paham. Jadi kalau yang portal tetapnya aja sudah paham dulu, baru kita masuk ke yang ada data. Karena itu lebih susah. Paham ya? Jadi makanya Ibu tunggu tugas 2-nya sampai tugas 2 selesai, baru dikasih tugas 3 yang ada pergoyangan. Nanti UTS-nya, targetnya soalnya ke sini, yang ada pergoyangan. Atau kalau misalnya nggak dikasih tugas, ya targetnya kita sampai ke UTS tuh ke sini. Berarti sampai minggu ke-7. Ya ini kan udah minggu ke-5 nih, berarti 2 minggu lagi kira-kira. Ini UTS-nya kelompok yang sini. Kelompok yang sini dulu deh, nggak masuk ke kelompok yang sini masih bisa nih sampai sini. Kalau yang sini, ini deltanya kan 2 nih, susah banget nih persamaannya. Apalagi miring ya. Jadi yang miring cukup kalian baca dari materi saya, tapi nggak dikasih tugas. Kalau mau belajar ya dari materi aja kalian. Nanti kalau dikasih tugas nggak ngerjainnya susah. Paham kira-kira ya? Tinggal 2 menit waktunya. Berarti Insya ini Allah, Bu. Ibu tutup sekarang. Sudah pada absen belum? Kalau Udah, enggak Bu, di berarti chat. di chat sudah semua? Oh iya, udah ada Belum tahu deh, Bu. Udah ada 2, 3, berarti kurang 1. Ini di gambar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4 berarti ada halaman kedua ya? Kan 2, 3 termasuk saya. Berarti yang 2 lagi. Yang 2 lagi siapa nih? 24, Bu. Ini kok 24 sih? 1, 2, 3, 4, 5 kali Kan 1, 2, 25. 3. Oh iya. Berarti kok 1, 25. Ada pesertanya? Oh iya, pas sudah ya. Berarti di satu layar ini ya. Ibu simpan dulu ya. Soalnya rekamannya Satu peserta kehabisan kuota, Bu, di tengah jalan. ada siapa peserta? Nama-namanya nggak keluar. Apa? Tanggal. Oh, karena nggak bisa ditutup ya. Masih muter-muter. Oke, mungkin kalau nggak bisa ditutup, kalian bisa keluar satu persatu. Ibu nunggu proses screeningnya masuk ya. Lagi nggak respon kayaknya nih di tempat Ibu. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini harus itu. Masih loh, ini masih nyala. Ditutup nggak mau.